Karena sejatinya memang begitu. Begitu juga dengan dokter yang melakukan USG terhadap LS. Informasinya juga begitu. Ayah Fadel Bajideh, Umar Bajideh telah menyelesaikan panggilan dari penyidik untuk dimintai keterangan terkait laporan yang ia layangkan kepada Nikita Mirzani terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution menuturkan kalau Umar dihujani dengan 22 pertanyaan oleh pihak penyidik. Dalam pemeriksaan ini, Umar sekaligus menyerahkan sebuah bukti yang diambil dari Instagram story Nikita Mirzani sejak bulan September hingga November. Untuk agenda selanjutnya, pihak Umar Bajideh telah menyiapkan 3 orang saksi yang disebut sebagai saksi fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang malam, teman-teman semua. Alhamdulillah tadi pemeriksaan terhadap Bapak Umar Bajideh telah berlangsung dengan baik. Dan jumlah pertanyaannya lebih kurang 22. Nanti tentang poin-poinnya akan dijelaskan oleh saudara. Kemudian perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa respon cepat dari Polres Metro Jakarta Selatan ini sesuai dengan SOP yang mereka lakukan. Kenapa? Karena memang barang bukti yang kami sajikan itu sudah memang benar-benar terukur. Terukur dalam pengertian sesuai dengan aturan hukum yang kita pahami. Pelanggaran Undang-Undang IT itu unsur-unsurnya kita penuhi. Maka ketika dilakukan pemeriksaan, kita sudah berikan semua data dan fakta yang tidak terbantahkan. Tadi saya dapat informasi kuasa hukum saudari NN datang dan bersama dengan seorang berinisial Y, gitu ya, datang ya. Dan saya juga heran, setiap kami datang dia kok datang terus. Tapi tidak masalah, kalaupun dia datang, ya bisa jadi ingin melihat perkembangan dari proses pemeriksaan. Tetapi kalaupun dia datang ketika kami tidak datang, itu juga tidak ada masalah. Tapi kami ingin beritahu bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Dan saya selaku ketua tim hukum terhadap kasus Fadel, ini kan objeknya Fadel, sehingga melebar kemana-mana. Yang dibahas Fadel, yang dilaporin Fadel, tapi yang dibahas Rasman, Pak Umar, keluarga Bajideh. Yang bicara bukan Rasman sendiri, ada Rahmat, ada Bangkit. Nggak pernah tuh dihantam Bangkit sama Rahmat, Rasman terus. Iya kan? Kan bukan sendiri saya. Nah, jadi kami meyakini laporan kami ini jalan. Dan setelah selesai pemeriksaan Pak Umar, tadi direncanakan dan diagendakan bersama, minggu depan langsung ke pemeriksaan saksi. Salah satu dari saksi Pak Umar adalah Fadel. Jadi Fadel akan diperiksa minggu depan bersama dengan 2 orang saksi lainnya. Sedangkan saya sudah sebut tadi akan menghadirkan saksi dari pihak saya, yaitu pada hari Jumat depan. Rabu, besok Kamis, Jumat pukul 13. Jadi teman-teman semua, ini beberapa poin yang kami sampaikan. Sebelum Rahmat menjelaskan dan Bangkit terhadap perkembangan kasus yang dilaporkan, saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kepada Kasat Reskrim AKBP Gogo Galesum, kepada penyidik Kanit dan penyidik, juga kepada Kasih Humas. Kenapa? Karena pihak penyidik sudah dengan segera terbuka dan secara terukur melakukan pemeriksaan
terhadap saksi-saksi yang kami ajukan terkait dengan laporan NM terhadap saudara Fadil. Apa itu? Kementerian PPA 3 orang itu jadwalnya sudah diperiksa. Infonya begitu. Dan itu penyidik yang langsung jemput bola datang ke kementerian. Dan ini sebuah apresiasi yang tinggi, artinya ada komunikasi antar dua lembaga. Karena sejatinya memang begitu. Begitu juga dengan dokter yang melakukan USG terhadap LS. Informasinya juga begitu. Tapi saya tidak tahu apakah dokter USG atau Kemen PPA jadi pihak Polri ke sana. Tapi infonya begitu. Tapi seandainya pihak Polri datang, kita apresiasi. Seandainya Kementerian PPA juga datang, dokter USG juga datang, kita apresiasi. Kenapa? Karena yang paling penting adalah mencari kebenaran dari kasus ini. Untuk menguatkan 2 alat bukti. Karena ini sudah naik sidik. Kalau tidak hati-hati, ini bisa berimplikasi. Apa itu? Bisa dilakukan upaya hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang bisa saja nanti diduga ada tekanan dan atau paksaan. Karena itu kami percaya penyidik termasuk saudara NM yang dulu bilang akan baju oranye 1.000.000%, yang juga bilang silakan tidur nyenyak dulu malam ini, besok akan segera ditahan dan lain sebagainya. Karena itu Polri membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh NM tidak menjadi dasar bagi proses penyelidikan dan penyidikan. Bahkan dari pihak kami bergerak cepat untuk menghadirkan saksi. Ingat bahwa setelah Kemen PPA dan Dr. USG, kami juga telah menyiapkan saksi Pak Umar Bajide, Martin Bajide, kemudian Liliana, dan juga Bintang Bajide. Setelah itu masuk lagi ke Ibu JF dari UK. Begitu juga dengan Mama E atau E dan anaknya Lovers. Kenapa? Karena ini harus dicari format yang benar agar hukum itu jangan sampai menyasar orang yang tidak bersalah.